Siapa yang kalau makan harus pakai sambal? Ya, udah bukan rahasia lagi kan kalau orang Indonesia makan gak bisa lepas dari yang namanya sambal. Makanya Chef Irhan juga nggak mau ketinggalan mau lihat proses pembuatan sambal kemasan terkenal yang ada di Bogor namanya sambal Bu Kribo. Sama seperti namanya, ternyata sang pemilik resep ini adalah si Ibu Kribo sendiri loh. Pemirsa Nurkaper! Sekarang aku ini lagi ada di kota Bogor dan aku lagi ada di rumah produksi pembuatan sambal botolan yang viral dan aku langsung bersama Ibu Kribo. Kenapa namanya sambal Kribo, Bu? Karena rambutnya keribo katanya. Siapa Ibu sendiri rambut Kribo? Iya. Ini kalau dibuka berarti dung dong. Bu, aku nih Bu udah bawa nih beberapa bahan, ada kecombrang, apa sih kalau kita nyebutnya combrang, honje ya? Honje. Combrang atau honje, terus juga ada cabai-cabean nih banyak banget. Dan ini tuh kita mau bikin sambal jenis apa? Combrang kah atau? Combrang. Oh kecombrang, Iya. tapi kan ini udah iris nih. Iya. Aku boleh gak sih ngelihat cara produksinya di mana? Ngegiling-gilingnya? Di belakang. Oh ada di belakang? Iya. Oke. Nah jadi pemirsa Undercover, ini tuh proses penggilingan bawang-bawangannya itu, ini lebih diiris ya, ini pasti pengiris ya? Iya. Oh jadi kan kita kalau ngiris manual capek, dan ini langsung pakai alatnya ya? Alat. Ini gimana caranya Ibu? Dituangin ke sini. Oh langsung masukin? Iya. Jadi pemirsa Undercover, ini tuh sebenarnya mempercepat proses pengirisan aja. Kenapa sih Bu kok pakai diiris sambelnya nggak dicoper gitu si bawang-bawangannya? Kalau dicoper dia terlalu lembut bawangnya. Oh, gitu. Kalau untuk honje. Jadi kita nggak capek-capek ngirisnya ya, jadi Iya. produksi banyak tuh bisa lebih cepat. Nah kalau udah kayak gini, Ke dalam lagi. oh, Chopper yaudah, cabe. Kita ke dalam yuk, kita ke dalam yuk. Kita mau chopper cabe. Nah, jadi pemirsa Undercover, setelah kita ngiris bawang, ini ada cabe-cabean. Apa? Cabe-cabean. Tapi pakai nada dong. Cabe-cabean gitu. Lagi, coba. Cabe-cabean. Pinter. Ini gimana? Masukin. Dimasukin sini. Oh, jadi ini kita chopper. Iya. Kenapa ini nggak diiris aja bareng sama bawang-bawangan? Nggak bisa, emang ini harus dicoper. Oh, Kalau diiris dicoper. itu dia kasar, kalau dicoper lembut. Oh, kayak tutur bahasa aku, lembut dong berarti. Ini Nggak semua. bisa sekaligus Oh, dua, paham bagi ya. dua. Saya orangnya suka gitu. Iya. Langsung kita chopper. Nah, dari ini tuh dicopper sampai cincangannya tuh cukup halus ya. Ah, cukup? Cukup. Nah, jadi cabenya ini kita tuang dulu sini. Oke, ini udah. Udah. Sekarang ini nih, aku dari tadi tuh ngeliatin Bu. Ini tadi ngirisin kecombrang ya? Nah, ya. Emang kalau kecombrang tuh harus diiris manual? Memang harus manual. Kalau pakai mesin itu dia nantinya kayak bawang lembut, terlalu lembut. Oh, gitu. jadi Nggak emang bisa. sengaja dibikin kecombrang Iya. kasar. Iya. Mas, aku boleh coba nggak Mas? Jadi diiris lembut aja Bu ya? Iya. Nah, ini aku mau iris lembut. Dan measure kalau ngiris tuh pisaunya tuh tajam. Sementara itu, kecombrang pun diiris-iris tipis agar wanginya keluar dan mempermudah proses pengolahan sambal. Jadi kalau kalian belum tahu ya, batang kecombrang ini aromanya tuh khas banget, kenceng banget. Aku sih suka nyebutinnya honje ya, karena Honje. aku teh orang Sunda. Iya. Jadi fungsi kecombrang ini adalah dia memberikan flavor, memberikan aroma khas yang wangi, apa ya? Wanginya itu nggak kayak serai, nggak kayak daun jeruk, tapi dia lebih strong lagi. Nih, kalau udah diiris, hasilnya seperti ini. Ini emang agak kecoklatan karena dia oxidize. Karena kalau kecombrang itu kalau diirisnya lama, didiemin di luar, dia gampang kecoklatan kayak gini nih. Tapi rasanya nggak berubah kok. Nah, udah kayak gini. Mas, lanjut Mas. Betul saya. Lanjut Mas. Kita mau masak aja ya? Iya. Lanjut ya Mas ya? Langsung. Aman, ya udah kita langsung masak ya. Iya. Ini bawa ya cabenya ya. Iya. Oke. Kita masak. Setelahnya, proses pemasakan sambal siap dimulai. Pertama-tama, tumis bawang dengan minyak panas hingga matang. Nah, jadi ini kita goreng dia sampai kekuningan, sampai si bawangnya mateng. Karena kita tuh mau buat sambal botolan, jadi tuh sambal yang bisa dikirim kemana-mana dia tuh harus mateng sempurna, biar nggak cepat basi atau cepat rusak. Nah, lihat nih pemirsa Undercover. Gimana? Aromanya udah kecium belum? Wangi ya, sedep ya. Ini masih enak nih, aromanya masih bawang, merah sama bawang putih.
kita masukin cabai nih. Siap-siap ada batuk ya. Masukin Bu cabenya. Ya. Jadi kalau udah kuning gini, kita masukin cabenya. Kemudian masukkan cabai, lalu masukkan kecombrang. Nah, ini honje atau kecombrang ini semua. Ya, semua. Sebanyak ini? Iya, sebanyak itu. Oh, banyak banget ya. Iya. Masak dan aduk terus selama 1 jam hingga matang dan lebih kering. Terakhir, masukkan teri yang sudah digoreng lalu diaduk selama 5 menit hingga rata. Kalau udah begini nanti kita bisa masukin apa? Teri. Oh, terinya. Nah, jadi ini terinya, ini tuh pakai teri Medan yang kecil-kecil gini atau teri nasi yang digoreng sampai kering crispy baru tinggal dimasukin ya? Ya. Semua. Semua. Oh, banyak ya berarti. Iya, lauknya banyak, ya? banyak. Nah, ini udah aduk aja. Ya. Oh, udah masuk teri gini lama nggak? Enggak, udah matang ini. Oh, udah mateng ya? Ya. Karena terinya udah mateng. Ya. Ini enak banget. Asin, manis, pedas, gurih. Terinya itu masih kriuk-kriuk. Ini udah nih Bu, kita matiin Bu. Udah matiin. Nah, bersandar kabar. Ini kita tunggu sampai dingin dulu. Cuma dari tadi ini masih konser di belakang. Kayaknya bikin sesuatu yang enak juga nih sambalnya. Melihat proses pembuatan sambal jadi ikutan lapar nih. Tenang pemirsa, Chef Irhan akan membuat menu makanan menggunakan sambal Bukribo sebagai pelengkapnya. Langsung aja yuk Chef, gaskan!